Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Dwi Hasanah, mahasiswa Psikologi Islam semester 6. Di video kali ini saya akan membagikan pemahaman terkait pemaafan atau forgiveness sebagai kenapa ya rasa sakit hati itu kadang rasanya sulit banget buat sembuh. Padahal kejadiannya udah lama lewat. Ternyata alasannya ada di balik cara otak dan emosi kita memproses luka batin. Entah itu karena dikhianati, tidak dihargai, atau bahkan kecewa sama diri sendiri. Luka itu seringkali nggak berhenti di saat kejadian itu aja. Mungkin kita sering bilang, aku udah ikhlas kok, aku udah nggak apa-apa kok. Tapi di dalam lubuk hati terdalam sebenarnya masih ada bagian yang belum selesai. Di kehidupan nyata, konflik memang sedekat itu sama kita. Mulai dari isu atau pengalaman yang dibullying di sekolah, habis itu ada masalah perselingkuhan, kekerasan, pengkhianatan, ketidakadilan, serta masih banyak luka lainnya. Masalahnya, perasaan-perasaan itu punya cara untuk menetap di dalam diri. Dia bertransformasi jadi kemarahan, dendam, bahkan rasa bersalah yang terus terputar dan berputar dalam dirinya. Tanpa kita sadari, beban emosional inilah yang paling pelan-pelan mengganggu kesehatan mental dan menghalangi kita untuk terus bertumbuh dan menjalani hidup dengan tenang. Nah, dari semua itu, kita sebenarnya butuh satu hal yang sederhana, tapi berperan penting dalam hidup kita, yaitu langkah untuk pemaafan. Tapi memaafkan itu bukan sekedar ya udah lupain aja. Dalam psikologi, memaafkan punya makna yang jauh lebih dalam. Menurut Robert D. Enright, memaafkan adalah kesediaan seseorang untuk meninggalkan kemarahan, penilaian negatif yang diberikan kepada dirinya, dan sikap menjauh terhadap orang yang telah menyakitinya secara tidak adil. Selain itu, menurut Michelle McCullough juga menjelaskan bahwa pemaafan adalah perubahan motivasi dalam diri dari keinginan untuk membalas atau menghindar itu menjadi sebuah keinginan untuk berdamai dan membangun hubungan yang lebih sehat dan baik. Jadi intinya, memaafkan itu bukan melupakan, bukan juga membenarkan kesalahan orang lain yang diberikan kepada diri kita sendiri, tapi mengubah respon kita terhadap luka yang kita terima. Dalam Islam juga menjelaskan bahwa memaafkan bukan hanya dianjurkan, tapi menjadi ciri orang yang bertakwa. Dalam Quran Surat Al-Imran ayat 134, Allah berfirman, Allazina yunfikuna fis syarra'i wasdura'i wal qadhiminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dalam Islam, pemaafan berasal dari kata al-afu yang berarti menghapus luka dan membiarkannya hilang dari hati. Memaafkan bukan sekedar ucapan atau reaksi spontan, melainkan kemampuan dalam diri untuk mengelola emosi,
serta proses membuka lembaran baru dengan hati yang lapang. Mungkin beberapa orang akan berkata, kamu gak pernah tahu rasa sakitnya kayak apa. Betul. Betul, semua memahami bahwa memaafkan itu bukan hal yang mudah, bahkan instan. Di balik keputusan untuk memaafkan, ada proses panjang yang sering kali tidak mudah dan sangat berat untuk dilalui. Namun, bukan berarti kita berhenti dan tidak melakukan untuk pemaafan. Karena dalam psikologi memaafkan, itu bukan sekedar sikap, tapi bisa menjadi sebuah proses terapi yang membantu seorang dapat keluar dari luka, rasa bersalah, rasa keinginan untuk membalas, rasa marah, dan sebagainya. Terapi pemaafan bekerja karena seringkali dapat membuat seorang pulih bukan hanya dari peristiwa yang terjadi, tetapi emosi yang belum terselesaikan terhadap peristiwa yang pernah terjadi, peristiwa yang menyakitinya, dan peristiwa yang benar-benar memberikan dia hal yang tidak pernah ia sangka. Proses ini biasanya dimulai ketika seseorang mulai mengidentifikasi emosi negatif dalam dirinya. Ia mulai menyadari bahwa dirinya ini marah, kecewa, sakit hati sama orang ini atau sama keadaan ini, atau bahkan menyimpan rasa bersalah atau rasa ingin membalas. Di tahap ini, individu tidak lagi menyangkal, melainkan mulai jujur bahwa luka itu emang ada, bahwa aku sakit banget, bahwa aku terluka karena perlakuan-perlakuan tersebut. Kesadaran ini penting karena tanpa menyadari emosi, seorang tidak bisa benar-benar memprosesnya. Pemaafan tidak dapat dilakukan. Selain proses itu, individu masuk ke tahap yang lebih dalam, yaitu menghadapi emosi negatif tersebut. Ketika kita sudah menerima emosi tersebut, kita menghadapinya, terutama yang paling menyakitkan. Mengenai pengalaman apa yang paling menyakitkan, mengenai luka apa yang begitu menyakitkan dalam diri kita. Ini bukan tahap yang mudah, karena seorang benar-benar dihadapkan dengan rasa sakitnya sendiri. Namun, justru disinilah proses penyembuhan dimulai. Karena individu tidak lagi menghindar, melainkan menghadapi, mencari, menulis sendiri, mengidentifikasi sendiri, memberi ruang bagi emosinya untuk dipahami tentang apa yang ia rasakan, tentang luka apa yang selalu ia bawa. Di titik tertentu, individu sampai pada sebuah keputusan penting, yaitu keputusan memaafkan. Keputusan ini bukan berarti luka langsung hilang, tidak, tetapi menjadi awal perubahan dalam diri. Seseorang mulai memilih untuk tidak terus hidup dalam dendam dan perlahan melepaskan keinginan untuk membalas. Setelah itu, proses berlanjut pada memperoleh perspektif baru terhadap pengalaman yang terjadi. Individu mulai melihat peristiwa tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Bukan untuk membenarkan kesalahan yang telah ia dapatkan dari orang lain atau kejadian lainnya, tetapi untuk memahami bahwa pengalaman itu tidak harus terus dimaknai sebagai luka yang terus menyakiti dirinya, melainkan perubahan cara pandang ini untuk membantu seseorang keluar dari pola pikir negatif yang selama ini mengikatnya. Seiring waktu, individu mulai membangun kembali pikiran, perasaan, dan perilaku yang lebih positif. Emosi negatif yang sebelumnya kuat perlahan berkurang, digantikan dengan perasaan yang lebih tenang dan penerimaan terhadap apa yang telah terjadi padanya dalam hidup. Perubahan ini tidak hanya terjadi dalam pikiran, tetapi dapat juga terlihat dalam sikap dan cara individu menjalani hidup. Dan pada akhirnya, individu sampai pada tahap di mana ia mulai menemukan
menemukan tujuan hidup baru, dan terbebas dari kungkungan emosional negatif yang ia alami. Yang sebelumnya terasa berat, perlahan berubah menjadi pengalaman yang memiliki pembelajaran dan makna. Di titik ini, individu tidak lagi terjebak dalam masa lalu, melainkan mampu dan bisa melangkah dengan lebih tenang dan bebas secara emosional. Selain tahap utama tersebut, jurnal atau dan terdapat penelitian juga yang menjelaskan bahwa proses pemaafan dapat diperkuat melalui beberapa pendekatan. Pendekatan yang dapat kita terapkan juga dalam proses pemaafan ini, yaitu ada pendekatan awareness, yaitu kesadaran diri sendiri atau individu untuk belajar mengenali perasaan dan luka yang dimilikinya secara lebih jujur dan terbuka. Kemudian dilanjutkan dengan admitting, yaitu keberanian untuk mengakui bahwa dirinya memang terluka oleh pengalaman yang pernah dia lalui, oleh seseorang yang pernah dekat dengannya, atau oleh hal-hal yang tidak pernah ia sangka melakukan kesalahan pada dirinya. Setelah itu ada yang namanya tahap accepting, yaitu menerima pengalaman yang terjadi. Penerimaan ini bukan berarti setuju dengan kejadian tersebut, melainkan berhenti menolak kenyataan yang sudah terjadi. Selanjutnya adalah prayer of forgiveness dan gratitude, yaitu melibatkan doa dan rasa syukur dalam proses pemaafan. Di tahap ini, individu tidak hanya berfokus pada luka, tetapi juga mulai melihat hal-hal baik yang masih dimilikinya, sehingga muncul rasa lebih tenang dan lapang. Dan yang terakhir adalah forgiveness testing, yaitu proses melihat sejauh mana seorang sudah benar-benar memaafkan. Setelah melalui prosesnya, itu ada tes forgiving, kita melakukan tes. Apakah emosinya masih kuat untuk merasa balas dendam, emosi, dan lain sebagainya, emosi negatif, atau sudah mulai berkurang? Apakah masih ada keinginan membalas atau sudah mulai bisa menerima? Tahap ini membantu individu memahami bahwa pemaafan adalah proses yang bertahap dan akan terus berkembang. Jadi, terapi pemaafan bukan sekedar belajar memaafkan, tapi sebuah perjalanan yang membawa seseorang dari luka menuju pemahaman, dari penolakan menuju penerimaan, dan pada akhirnya menuju ketenangan. Karena pada akhirnya, memaafkan bukan hanya tentang orang lain, tapi tentang bagaimana kita memulihkan diri dari hal-hal yang memberatkan emosi dan kehidupan kita sendiri. Dan yang menariknya lagi, memaafkan punya dampak besar untuk mengurangi kecemasan, depresi, dan trauma, membuat kita lebih tenang dan optimis, meningkatkan self-esteem dan penerimaan diri, membantu kita menemukan makna hidup yang lebih berarti. Bahkan, orang yang mampu memaafkan cenderung merasa lebih lega dan bahagia. Intinya dari semua pembahasan yang telah kita lalui, memaafkan itu tentang memilih untuk tidak lagi disakiti oleh masa lalu. Memaafkan bukan berarti kita lemah. Justru itu tanda bahwa kita cukup kuat untuk melepaskan beban yang tidak lagi perlu kita bawa.